Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita dimulai 7 tahun telah berlalu setelah acara penghakiman, dan dengan latihan yang teratur, maka cincin apiku akan menjadi level 3. Kalau saja aku bisa melakukan sesuatu kepada es ini, mungkin perkembanganku pastinya akan menjadi lebih cepat. Aku memiliki atribut ketahanan terhadap air telah meningkat menjadi level 2, dan juga es yang telah menyebar di dalam tubuhku seluruhnya telah menghilang, sehingga yang aku rasakan kalau tubuhku tidak lagi terasa kaku. Tentu saja ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang harus aku lakukan adalah memulai latihan fisik dengan teratur. Kemudian dari arah belakangnya terdengar Sylvia yang memanggilnya. Ia mengatakan kalau Raon harus bersiap untuk pergi bersamanya. Di dalam hatinya Raon bergumam, sudah waktunya bagiku untuk mengikuti dalam upacara penghakiman kedua. Sudah pasti nantinya akan ada sesuatu yang sangat menyebalkan lagi seperti upacara sebelumnya. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang upacara penghakiman itu, ia berkata di dalam hatinya, mungkin saja karena orang-orang yang hadir hanyalah para keluarga cabang, maka upacara ini telah berakhir dengan lebih cepat. Tiba-tiba saja kepala keluarga telah memanggil Raon, dan itu membuat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Lalu Glenn mengatakan, pastinya kau sudah menerima sebuah perintah untuk berpartisipasi dalam latihan dasar sebagai salah satu anggota keluarga. Entah alasan apa, setelah 1 bulan berlalu, kenapa kau tidak memberikan respon apapun? Apa yang ia maksud dengan latihan dasar? Aku sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu. Lalu di sampingnya terdengar Sylvia yang mencoba menjelaskan kenapa Raon tidak memberikan responnya atas perintah itu. Ia mengatakan kalau Raon masih memiliki tubuh yang lemah, jadi sangat sulit baginya untuk mengikuti latihan itu karena dia sangat berbeda dari anak-anak lainnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Glenn berkata, tanah yang kita pijak ini adalah tanah jigar. Asal kau tahu, tidak ada yang namanya pengecualian ataupun penolakan bagi mereka yang telah menerima darah jigar di dalam tubuhnya. Kalau kau tidak bisa berjalan, maka kau harus merangkak untuk berlatih. Itulah artinya menjadi bagian dari keluarga Zygarde. Sylvia begitu terkejut ketika ayahnya yang melanjutkan kata-katanya, kalau kau tidak bisa menerima keputusan ini, apakah kau akan melarikan diri lagi bersama anakmu? Bukannya kau sudah mengetahui kalau di tanah ini kau hanya boleh hidup sebagai Zygarde yang sejati. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka di saat ini juga kau boleh pergi dari sini. Terlihat semua orang yang ada di sana telah menertawakannya. Mereka mengatakan sekarang dia sama sekali tidak memiliki sumber energi dan juga mana syurketnya. Orang sepertinya sangatlah menyedihkan karena dia adalah keturunan dari keluarga inti. Mendengar ocehan mereka semua, di dalam hatinya Raon bergumam, sekarang aku mulai mengerti kenapa Sylvia diperlakukan seperti ini oleh keluarganya. Alasannya adalah karena dia dengan sengaja telah meninggalkan rumah ini. Setelah dia menghancurkan sumber energinya dan juga mana syurketnya, dia pun meninggalkan rumah ini dan menikah dengan ayahku. Akan tetapi setelah ibuku hamil, ayahku telah mati, dan dia tidak punya pilihan lain selain pulang kepada keluarganya. Dia kembali setelah secara sukarela melepaskan posisinya sebagai keturunan langsung.
Dia telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil meskipun mereka hanyalah dari anggota keluarga cabang. Tetapi itu hanyalah cara pandang orang lain dan itu bukanlah urusanku. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Raon pun berjalan menuju kepada sang raja. Ia bergumam, "Aku adalah anak Sylvia dan aku tidak tahan melihat dia diperlakukan oleh mereka seperti ini." Meski Sylvia mencoba menahannya agar ia tidak melangkah terlalu jauh, namun Raon tidak memperdulikannya karena di hatinya saat ini dipenuhi dengan amarah. Setelah berdiri tepat di hadapan sang raja, ia berkata, "Sesuai dengan perintah Anda, saya akan berpartisipasi dalam latihan yang akan dimulai dari bulan depan." Kemudian terdengar suara dari seseorang yang bernama Denir Zigar. Ia mengatakan, "Meskipun hanyalah latihan dasar, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lemah sepertimu. Jadi aku sarankan kepadamu sebelum terlanjur, lebih baik kau menyerah saja." Masih dengan penuh percaya dirinya, Raon mengatakan, "Saya yakin akan baik-baik saja. Saya menerima sebuah kehormatan untuk menyandang nama Zigar di nama saya. Jadi sebagai bayarannya, saya akan mengikuti latihan itu." Tiba-tiba saja suasana di dalam ruangan itu langsung berubah seketika. Dengan tatapan mata yang tajam mengintimidasi, ia berkata, "Berani sekali kau menyebut nama Zigar dengan mulut kotormu itu. Apakah kau paham seberapa seriusnya menyebut nama Zigar?" Dan seketika itu juga Raon pun sangat terkejut karena aura sang raja sangatlah mengerikan. Sampai-sampai ia tidak mampu mengatakan sepatah kata pun dari mulutnya. Terlihat beberapa tetes darah telah keluar dari dalam mulutnya, efek tekanan dari sang raja. Ia bergumam, "Rasanya kulitku telah tercabik-cabik dan jantungku seperti diremas dengan sangat kuat." Hanya dengan tatapan matanya saja ia mampu membuatku menjadi seperti ini. Dibandingkan dengan Derus yang aku rasakan, kali ini jauh lebih berdampak pada diriku. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh warrior sang penghancur dari benua selatan? Melihat Raon yang tertunduk lemas menahan tekanan dari sang raja, mereka menjadi panik. Mereka mengatakan kalau Raon masihlah anak-anak dan dia masih belum mampu menerima tekanan yang begitu kuat dari sang raja. Akan tetapi mereka semua tidak bisa berkata apa-apa ketika sang raja yang dengan tegasnya mengatakan, "Siapa yang membolehkan kalian berbicara ketika aku sedang berbicara?" Namun Sylvia mencoba untuk melindungi anaknya. Ia berharap kepada ayahnya untuk melepaskan tekanannya karena ia tahu kalau Raon tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dengan kondisi tubuhnya yang seperti ini. Di dalam hatinya Raon bergumam, assassin adalah makhluk yang hidup di dalam kegelapan. Mereka dikenal lebih dekat kepada kematian daripada sebuah kehidupan. Dan juga mereka tidak akan pernah menunjukkan diri mereka karena mereka hanyalah seorang bayang-bayang. Raon merasakan kalau dirinya yang dulu telah mendorongnya untuk terus maju tanpa menghiraukan sisi belakangnya. Mulai sekarang aku tidak akan bersembunyi lagi di dalam kegelapan, dan aku tidak mau lagi hidup sebagai anjing pemburu ataupun seorang asasin. Mulai saat ini aku adalah Raon Zigar dan aku akan mengembalikan Sylvia kepada posisinya yang dulu sebagai garis keturunan yang dihormati. Kemudian Raon pun berkata, "Saya tidak tahu karena saya dibesarkan bukan di dalam gedung utama. Saya tidak tahu seberapa tinggi dan agungnya nama Zigar di benua ini. Itulah sebabnya saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri tempat seperti apa Zigar yang sebenarnya. Hanya itulah satu-satunya cara di mana saya bisa belajar tentang Zigar dengan cara yang benar." Di hatinya ia bergumam, "Sebagai Raon aku akan melindungi Sylvia, orang yang telah merawatku dengan kasih sayang yang tulus. Dan juga aku akan melindungi senyuman dan kebahagiaan mereka yang berharga bagiku. Aku pasti akan mendapatkannya dengan tanganku sendiri." Glenn pun berkata, "Apakah aku tidak salah dengar? Yang kau maksud adalah kau akan menilainya hanya dengan sekedar latihan dasar. Jika memang itu yang kau inginkan, maka aku akan memastikan kalau instrukturnya telah siap sepenuhnya agar kau tidak kecewa dengan apa yang kau pilih."
Kemudian terlihat kalau Raon mulai tidak sadarkan diri dan dia pun langsung terjatuh tepat di hadapan mereka semua. Aku adalah asasin yang terbaik di kehidupanku yang dulu, dan sekarang aku adalah orang yang telah mengetahui legenda benua ini dan juga cincin api. Jika aku bisa memanfaatkan semua itu, maka untuk berdiri tegak di tengah keluarga ini bukanlah hal yang mustahil. Akan aku tunjukkan seberapa kuat kerikil yang kau hina dan kau pandang rendah ini. Di tempat yang berbeda, terlihat para anak-anak yang sedang berlatih menggunakan senjata pedang. Mereka telah ditempa untuk menjadi seorang kesatria yang akan berguna di masa depan nanti. Terdengar master pelatihan bela diri yang bernama Karun Zigard berkata, bukankah dia adalah seorang pasien yang bahkan tidak bisa bergerak dengan benar? Ia pun mengatakan bukan satu atau dua orang saja yang mendengar percakapan antara kepala keluarga dan juga Pak Tua Suci kalau anak itu memiliki penyakit yang sangat serius. Mendengar itu, Karun pun bergumam, ketika aku melihatnya, aku pun menyadari kalau tubuh anak itu memang tidak normal. Tetapi bagaimana caranya dia mampu menahan tekanan dari ayah? Namun kalau dipikir-pikir lagi bahwa talenta yang dimiliki oleh Sylvia memang lebih hebat daripada semua orang yang ada di sini. Kemudian Karun pun memerintahkan kepadanya untuk menaruh seorang mata-mata agar ia bisa mengawasi pergerakan Sylvia dan juga anaknya, dan ia meminta kepadanya untuk selalu melaporkan semua yang terjadi di tempat Sylvia. Beberapa hari kemudian, terlihat Glenn yang memasuki wilayah lapangan pelatihan kelima. Ia pergi ke sana untuk menemui seorang master yang bertugas di wilayah itu. Melihat master pelatihan yang sedang berbaring, Glenn berkata, "Reimer, berhentilah berpura-pura, jadi cepatlah kau bangun." Sambil tertawa, Reimer mengatakan, "Betapa hebatnya Pak Tua ini, karena hanya Andalah satu-satunya orang yang mampu mengetahui trik tidur saya yang sangat sempurna ini." Glenn pun berkata, "Kenapa kau bersantai di dalam ruanganmu sedangkan pelatih yang lain telah bekerja dengan sangat keras? Kau masih saja bersikap seperti anak kecil padahal umurmu sudah melebihi 50 tahun." Dengan santainya Reimer mengatakan, "Sudah sepantasnya mereka melakukan apa yang sudah saya perintahkan. Ini sangatlah adil karena saya menggunakan otak saya untuk berpikir ketika mereka menggunakan otot mereka untuk bekerja." Lalu Reimer kembali berkata, dan itu membuat sang master menjadi terkejut. "Apakah Anda datang ke sini karena cucu termuda Anda? Apakah Anda tahu kalau Sylvia datang ke sini untuk memohon kepada saya agar Raon tidak terluka selama di pelatihan ini? Namun apabila Anda datang ke sini hanya untuk melakukan hal yang sama, maka perjalanan Anda hanyalah sia-sia. Anda pernah mengatakan kalau lapangan pelatihan kelima tidak akan pernah terganggu walaupun itu adalah Anda. Meskipun itu adalah cucu Anda, tetapi saya tidak akan membuat pengecualian apapun." Namun ia begitu tidak menyangka saat mendengar sang kepala keluarga yang mengatakan, "Jangan pernah sedikit pun kau mengurangi intensitas latihannya dan perbanyaklah sesuai dengan penilaianmu, seperti menyaring orang-orang yang tidak mampu mencapai batas kualitas." Apakah yang Anda maksud adalah bahwa cucu Anda harus mendapatkan pelatihan yang sempurna? Tampaknya Anda mencintai Raon melebihi dari ekspektasi saya. Sebuah cinta sejati yang tidak bisa Anda berikan kepada Sylvia, kini Anda berikan kepada cucu Anda. Lalu Glenn kembali berkata, "Aku minta kepadamu jangan pernah menahan diri meskipun dia adalah cucuku. Apapun yang terjadi aku tidak peduli. Oleh sebab itu lakukanlah sesuka hatimu agar ia bisa menjadi orang yang berguna." Setelah kepergian kepala keluarga, Reimer bergumam, "Namanya adalah Raon yang memiliki arti sebuah bayangan. Aku sangat penasaran seperti apa kau sebenarnya." Di tempat yang berbeda, terlihat Raon yang sedang memperhatikan window statusnya. Ia begitu bersemangat karena kultivasi cincin apinya sekarang telah berada di level 3. Ia merasakan kalau gambaran tubuhnya telah jauh meningkat. Bahkan yang ia rasakan kalau pikirannya lebih jernih daripada yang sebelumnya.
Lalu berkat Sylvia, semua otot di tangan dan kakiku mulai berkembang tanpa adanya masalah. Ditambah lagi Windows status ini telah membantuku untuk mempercepat pertumbuhanku. Tapi aku menyadari kalau ini hanyalah permulaan. Yang aku dengar bahwa latihan Zygarde sangatlah terkenal akan kesulitannya. Bintang 3 diibaratkan seperti sebuah dasar yang diperlukan untuk membangun sebuah rumah sebagai seorang murid. Pondasinya juga harus kokoh untuk mendirikan sebuah bangunan tinggi dan tetap bertahan di masa depan. Dan dengan menunjukkan pencapaian yang lebih besar dibandingkan orang lain, maka aku akan bisa membungkam semua orang yang telah menghinaku. Lalu setelah semua itu tercapai, maka aku akan membunuh Darius Robert, orang yang dikenal sebagai pendekar pedang langit. Aku bersumpah tidak akan berhenti di tengah jalan sampai aku berhasil memotong kepala orang itu. Kemudian ia dikejutkan oleh ibunya yang datang menghampirinya. Lalu ia berkata, "Karena kau akan pergi untuk memulai latihan dasar keluarga ini, maka aku akan mengatakan sesuatu yang harus kau ketahui. Wahai anakku, apakah kau harus pergi meninggalkan ibumu? Sejujurnya aku ingin menghentikanmu. Aku tahu kalau kau telah menyembunyikan meskipun kau sedang kesakitan, dan aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan apabila kau di sana terluka. Jadi bisakah kau menundanya untuk 1 tahun lagi?" Namun dengan tegasnya Raon menolaknya. Ia berkata, "Aku tidak bisa mengundurnya lebih lama lagi." Di saat aku melihat semua orang dari keturunan langsung ataupun anggota dari keluarga cabang yang telah bertemu dengan Mama, aku tahu kalau mereka telah memandang Mama dengan pandangan yang hina. Karena mereka telah merendahkan Mama, aku menjadi sangat marah sekali, sampai-sampai aku merasakan kalau di dadaku terasa sakit. Aku berpikir jika aku berlatih dengan benar, aku sangat yakin kalau mereka tidak merendahkan Mama lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya, Sylvia pun hanya tertunduk. Lalu ia berkata, "Kau adalah anak yang pintar. Mungkin saja kau telah berpikir kenapa kita tinggal di tempat yang jauh dan kenapa mereka sangat benci kepada kita. Itu karena ibumu telah bertemu ayahmu di tempat ini yang sedang bertugas. Meski kami saling menyintai, tetapi sangat sulit untuk bertemu karena dia hanyalah seorang kesatria biasa. Jadi tanpa sedikit pun keraguan, aku pun menghancurkan mana syurketku dan pergi meninggalkan keluarga ini. Sejujurnya kau memiliki seorang kakak perempuan yang 2 tahun lebih tua darimu yang bernama Sia. Ketika kami hidup dengan damai, seorang kader dari Eden langsung menyergap kami karena salah satu dari mereka telah mengenal wajahku. Ayahmu tidak sekuat itu untuk menghadapi mereka, dan juga ibu sedang mengandungmu. Itulah sebabnya tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain pasrah. Tetapi untungnya secara diam-diam ayah telah mengirimkan beberapa pasukan. Namun mereka sangatlah jauh dan terlambat untuk menyelamatkan kami. Dan di saat mereka sampai, ayah dan kakakmu telah mati dibunuh mereka. Aku tidak tahu harus kemana lagi selain kembali kepada keluarga Zygarde. Itulah alasannya ibu menjadi orang yang sangat berdosa di dalam keluarga ini. Mendengar cerita perjuangan cinta ibunya, ia bergumam, "Sylvia adalah orang yang sangat egois. Dia dengan sengaja mengabaikan kewajiban keluarganya untuk mengejar kebahagiaan. Bahkan ia hanya kembali untuk memohon keselamatan nyawanya. Sekarang aku paham kenapa keluarga ini memperlakukannya dengan sangat buruk. Tetapi dia juga adalah seorang yang telah memberikanku kehidupan ini dan juga kasih sayang kepadaku untuk yang pertama kali aku rasakan. Meskipun semua orang telah menyebutnya sebagai perempuan yang egois, tetapi bagiku dia adalah satu-satunya ibuku di dalam dunia ini." Kemudian Raon berkata, "Apakah Mama menyesalinya? Apakah Mama mau kembali di saat sebelum meninggalkan keluarga ini?" Sylvia pun menjawabnya, "Aku tidak pernah menyesalinya. Aku tinggal di rumah ini seakan-akan aku tidak ada. Tetapi setelah aku pergi, aku mulai merasakan yang namanya kehidupan. Dulu aku bahagia bersama ayahmu, dan sekarang aku bahagia karena bersamamu. Namun aku hanya minta maaf karena tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik."
Akan tetapi ia langsung terdiam ketika Rawan yang mengatakan, "Mama tidak perlu cemas karena aku akan baik-baik saja. Jadi berhentilah mengkhawatirkanku." Sambil tersenyum Rawan bergumam, "Bahkan jika kau dibilang sebagai orang yang paling egois, namun tetap saja kau adalah ibuku yang tidak akan pernah tergantikan. Balas dendamku kepada Derus bisa aku lakukan setelah aku membuat Sylvia mendapatkan kembali posisinya sebagai penerus utama dari keluarga Zygarde." Terlihat Sylvia yang begitu sedih. Ia tidak bisa menahan air matanya yang jatuh di pipinya karena ia akan berpisah bersama anaknya yang begitu ia sayangi. Beberapa saat kemudian, setelah menenangkan Sylvia, Raun pun kembali ke kamarnya. Lalu ia berencana untuk memeriksa perkembangan cincin apinya karena ia sudah tidak memiliki waktu yang banyak lagi. Kemudian ia pun memulai kultivasinya. Di dalam hatinya ia bergumam, "Yang aku rasakan kalau perputaran cincin apinya telah bertambah dengan sangat cepat. Jika memang sudah seperti ini di level 3, maka aku sangat penasaran akan secepat apa apabila aku memasuki tahap menengah." Tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika melihat sebuah cahaya telah muncul di hadapannya. Sambil tertawa cahaya itu berkata, "Akhirnya inilah saatnya. Amarah yang kau miliki kini telah mencapaiku. Aku adalah Raja Esensi, dan atas nama kemurkaan Raja Iblis aku akan menyelesaikan balas dendammu." Bukannya merasa takut, akan tetapi Raun hanya terdiam ketika melihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau dia telah mengaktifkan trait spesial dan amarah telah terbangkitkan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.